Halo Ibu, saya Livanita dari kelas 10 IPA ingin menjelaskan tentang pengertian teks anekdot. Buat teman-teman yang belum tahu, apa sih teks anekdot itu? Apa pengertiannya? Teks anekdot adalah cerita yang terinspirasi oleh fakta dan bersifat lucu atau mengandung humor, berbarengan dengan kritik halus atau makna tersirat yang positif lainnya. Nah, selain itu, teks anekdot juga memiliki struktur berjumlah 5. Apa aja sih strukturnya? Yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis atau komplikasi, yang keempat ada reaksi, dan yang kelima ada koda. Nah, setelah kita tahu pengertian dan strukturnya, apalagi ya? Nah, yang selanjutnya itu ada unsur teks anekdot. Karena selain struktur, teks anekdot juga sebuah cerita. Makna teks anekdot mempunyai unsur pembangun ceritanya. Unsur-unsur di dalam teks anekdot ada tokoh, alur, dan latar. Lalu, kita next ke kaidah kebahasaan teks anekdot. Anekdot tergolong ke dalam teks bergenre cerita. Berdasarkan hal tersebut, secara kebahasaan, anekdot memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Menggunakan kalimat langsung atau tidak langsung. Yang kedua, menggunakan nama tokoh. Yang ketiga, banyak menggunakan keterangan waktu. Next. Nah, itu adalah beberapa dari struktur kebahasaan teks anekdot. Lalu setelah kita sebutin beberapa hal tentang teks anekdot tadi, aku ada baca juga apa sih pembeda anekdot dan humor. Nah, aku bakal kasih tahu. Di sini terdiri dari ide cerita, sedangkan anekdot itu peristiwanya nyata dan humor itu rekaan. Yang kedua ada isi. Isi teks anekdot itu terkait tokoh publik atau terkenal yang berpengaruh besar terhadap orang banyak. Seperti contohnya pemerintahan, DPR, ya itu sebuah pemerintahan, dan public figure yang memiliki nama atau jabatan tinggi. Sedangkan humor itu sejenis masalah kehidupan yang sepele atau sehari-hari yang banyak dialami oleh masyarakat. Misalnya kita tuh ketawa ketika dengar si Anu atau si ini, si A atau si B lari-larian karena dikejar anjing. Itu merupakan hal sepele yang sering terjadi. Lalu ada fungsi komunikasi. Kalau untuk anekdot sendiri, fungsinya komunikasi itu menyampaikan kritik yang berbentuk sindiran yang lucu, namun tetap disampaikan secara halus. Sedangkan untuk humor, yaitu untuk menghibur, only menghibur ya teman-teman. Sedangkan makna tersiratnya biasanya memiliki makna tersirat berupa saran, harapan, atau kritik membangun objek dan tidak menyudutkan satu pihak, atau mengajak semuanya berintrospeksi atau sadar akan diri sendiri. Itu untuk teks anekdot ya teman-teman. Kalau untuk humor itu nggak ada memiliki makna tersirat, karena itu cuma buat lucu-lucuan aja. Lalu ada jenis-jenis teks anekdot. Yang pertama ada artikel anekdot, yang kedua ada cerpen anekdot, dan yang ketiga ada teks dialog anekdot. Contoh teks anekdot singkat. Aku kasih satu contoh teks anekdot, dan aku bakal jelasin beberapa makna yang tersirat. Judulnya Sarang Laba-laba. Pada saat Pak dosen memberi kuliah sosiologi hukum, bertanyalah ia kepada peserta didik yang bernama Elisa. Dosen, saudari Elisa, coba utarakan seringkas mungkin kondisi penegakan hukum di negara kita tercinta ini. Tanyanya. Elisa, bagaikan sarang laba-laba, Pak. Jawabnya tegas. Dosen, maksudnya? Elisa, kalau kelas nyamuk
akan tertangkap dan tak dapat berkutik, Pak. Sedangkan kalau kelas kembang, wah, jebol, Pak, dosen. Kalau kelas gagak, Elisa, tak tahu, Pak. Malah peserta lainnya tertawa. Hahaha. Nah, jadi menurut aku di sini salah satu makna yang tersirat dari teks anekdot tentang sarang laba-laba yang baru aku baca tadi. Di sini kalau kita lihat saat Elisa bilang kalau kelas nyamuk akan tertangkap dan tak dapat berkutik, Pak, seakan-akan menggambarkan bahwa keadilan tentang penegakan hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Seakan rakyat itu adalah sebuah nyamuk yang jika terperangkap tidak akan berkutik karena tidak memiliki kekuasaan. Sedangkan untuk sekelas kumbang yang memiliki lebih besar kekuatannya dari nyamuk atau bisa dibilang petinggi-petinggi, saat menghadapi hukum-hukum di negara sendiri itu lebih diringankan daripada hal-hal yang mungkin jauh lebih nggak terlalu buruk gitu loh, teman-teman. Kalau misalnya nih ya, perumpamannya nyamuk itu rakyat. Nah, ada seorang bapak-bapak yang mencuri kayu bakar di rumah orang lain dan ditangkap. Sedangkan dia ditangkap karena mencuri kayu bakar, dipukuli warga dan dibawa ke kantor polisi dengan hukuman penjara 1 tahun. Sedangkan si kumbang ini kita umpamakan dengan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi seperti pejabat-pejabat. Saat dia melakukan korupsi, dia hanya diberi hukuman ringan dan penjara 2 bulan atau 3 bulan dengan fasilitas yang sangat mencukupi dan memadai. Nah, teman-teman, sekian dulu beberapa hal-hal yang aku jelasin tentang teks anekdot. Bila ada salah-salah kata dan juga kurang berkenan didengar, mohon dimaafkan karena saya bukan orang yang jago dalam berkata-kata. Dan untuk Bu Harlima, Ibu, terima kasih. Ini tugas saya.